Ya, kajian dari surat Yusuf, tadabbur surat Yusuf, episode ke-8 yang kita akan usahakan ngebahas ayat ke-14, 15, 16, 17 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berhubung mungkin banyak yang ngedengerin materi ini baru, AA pengen reminder lagi kenapa kajian kita beralih kepada kajian tadabbur Quran. Alasannya dua. Pertama adalah yang paling penting. Dulu ketika Islam Allah turunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi SAW. Di momen-momen dulu tidak ada banyak perintah maupun larangan. Kecuali perintah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah. Ya, adapun perintah-perintah lain atau larangan-larangan tuh minim banget, sangat minim. Tapi dengan para sahabat selama sekitar 10 tahun, 11 tahun, itu 13 tahunan, membaca Quran dengan dihayati, itu yang membangun iman mereka sehingga mereka kuat. Lalu ketika hijrah ke Madinah, turun perintah-perintah dan larangan Allah, mereka nggak butuh waktu lama untuk sami'na wa ata'na. Maka pentadaburan Quran itu jelas akan membuat iman kita naik, akan membuat kita hilang dari keraguan terhadap Islam, akan membuat kita kuat imannya sehingga kita nggak jatuh ke dosa-dosa besar. Bahkan orang-orang yang udah biasa menghayati Quran, lalu kemudian suatu saat dia baru tahu, oh ini tuh haram. Selama 5 tahun dia ngelakuin keharaman dosa besar. Tapi dia selama 5 tahun itu pula dia hayati ayat-ayat Allah, dia khusyuk dalam sholatnya, dia khusyuk ketika baca Quran. Setelah 5 tahun dia baru tahu, oh ini haram. Lihat efeknya. Kalau udah biasa menghayati Quran, ketika tahu itu haram dia akan lepas total. Dengan sangat mudahnya. Karena dia biasa hatinya tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Maka khusyuk ketika membaca Quran itu penting. Karena dengannya iman kita naik sehingga kita jadi yakin dengan kebenaran Islam tanpa ada ragu sama sekali. Dan juga setelah itu kita akan insya Allah bisa menjauhi dosa-dosa besar. Karena kita kan kalau mau mati masuk surga kan harus mati dalam kondisi bersih dari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil udah jadi jaminan dari Allah. Kalau kita punya dosa-dosa kecil, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Kecuali dosa kecil yang berulang tanpa diiringi dengan istighfar, maka itu jadi dosa besar juga. Itulah kenapa kita yang awalnya belajar kitab Tazkiyatun Nafs, kita pindah ke Tadabbur Quran. Karena Tadabbur Quran adalah Tazkiyatun Nafs terbaik. Oke, baik, kita sedikit review, nggak usah banyak-banyak. Sedikit review aja. Mau nanya ke kalian, kenapa kakaknya Nabi Yusuf yang bilang aku mau tobat, kami setelah bunuh Yusuf mau tobat, itu diucapkan di awal surat Yusuf, tapi kok baru tobatnya di ending surat Yusuf? Apa sebabnya? Allah sampai tidak memberikan mereka hidayah untuk taubat, kecuali sampai di akhir. Dan menurut sebagian ulama tuh 80 tahun. Apa sebab-sebabnya sih? Coba Elwin. Tadi baru di apa tobatnya di akhir. Ya kenapa tobatnya di akhir? Padahal bilangnya kami mau tobat setelah bunuh Yusuf langsung tobat. Tapi kenapa baru tobatnya di akhir? Lupa, astagfirullah, ini tuh murid salah satu tercerdas AA yang paling rajin, paling jauh rumahnya, tapi lupa. Gimana dengan kalian yang deket? Udah gak bisa diharapin nih kalian gitu. Astagfirullah. Oke, baik, gini ya, ulang aja.
Sebenarnya bukan lupa tapi tawadu lah si Alvin. Tapi berarti bohong, bohong dosa besar. Emang lupa sih. Gini teman-teman ya, alasan kenapa ini Allah lebih tahu tentunya, itu yang pertama alasannya, tapi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil, kenapa kakak Nabi Yusuf bilangnya mau tobat di awal tapi baru tobatnya di ending? Karena pertama, mereka meremehkan dosa, itu pertama. Kedua, mereka terlalu banyak memanipulasi dosa. Kalau orang berbuat dosa, terus ngaku dosa, beres. Tapi mereka tuh udah mau berbuat dosa, tapi dosanya dibungkus dengan kebaikan, ya enggak? Bilang, ya kami mau ngejagain Yusuf, kami mau main sama Yusuf, kami pengen bikin senang Yusuf, tapi ternyata semuanya palsu. Bilangnya mau nyenengin padahal mau ngebunuh. Bilangnya mau ngejagain, taunya malah jadi orang yang memudaratkan. Kemudian mereka bilangnya kami amanah, tapi ternyata mereka hianat. Jadi semua keburukan yang mereka lakukan, mereka bungkus dengan kebaikan, sehingga ketika mereka melakukan proses keburukan tersebut, jadinya malah nggak penuh dengan kebohongan, sampai ayahnya juga sampai ketipu, yaitu Nabi Yakub. Makanya orang kalau udah berbuat dosa, misalnya ada orang zina, dia ngerasa dosa, dia ngaku itu salah, ya itu dosa. Cuman potensi untuk tobatnya insya Allah gede. Tapi sekarang kalau ada misalnya Kiai Walid misalnya, tahu yang kemarin viral gitu ya, bagaimana dia misalnya, belum pernah nonton sih film Walid, takutnya salah ya, jangan ngomong Walid deh. Nah, kita misalnya ada seorang pemuka agama dan dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, tapi dia ketika berbuat dosa nyari-nyari alasan agar dia nggak dipandang salah, maka kemungkinan besar dia nggak bakalan tobat cepet. Karena keburukannya dia udah bungkus tuh sedemikian rupa sehingga orang-orang nggak tahu kalau dia salah. Orang ngira kalau dia oke-oke aja. Makanya kalau berbuat dosa ya dosa, ngaku. Gak usah kemudian setelah berbuat dosa ngeles, bawa-bawa dalil, kemudian orang-orang jadi terpengaruh ngiranya itu nggak salah. Itu bahaya. Itu penyebabnya kenapa kakak Nabi Yusuf tuh sampai ketutup hatinya sampai sekitar 80 tahun. Makanya kalau berbuat salah yang ngaku salah. Dan ini salah satu yang susah banget. Kaum Bani Israel, dan terutama yang Yahudi ya, kalau yang Kristen itu beda pembahasan. Tapi Bani Israel yang Yahudi, salah satu yang bikin mereka susah banget masuk Islam, kenapa? Coba kalau dari rasio Bani Israel Yahudi dan Kristen, yang lebih banyak masuk Islam yang Kristen apa Yahudi? Kristen kan? Kenapa Yahudi banyaknya nggak masuk Islam? Karena mereka susah buat jujur. Udah tahu Muhammad SAW itu Rasul terakhir, ada di kitab mereka. Mereka tahu ciri-cirinya jelas. Tapi mereka nggak mau. Mereka rubah-rubah ayatnya. Sehingga mereka akhirnya bilang Rasul terakhir bukan Muhammad SAW. Makanya yang taubat sedikit dari kalangan Yahudi. Dan ketika Abdullah bin Salam taubat, menjelaskan kebenaran Islam yang awalnya Yahudi, itu dicaci maki sama pendeta-pendeta Yahudi lainnya. Ya, jadi ini review di 13 ayat ke belakang, please. Kalau kita berbuat dosa, ngakulah dosa. Maksudnya kalau dosanya terang-terangan ya. Kalau dosanya sembunyi-sembunyi ya nggak usah ngaku. Kita ngelakuin dosa di kamar sendirian, terus kita ngaku di depan umum gitu. Gue nggak mau munafik. Wah, saya juga pendosa. Di kamar baru ngelakuin dosa A, B, C. Eta lain cerita. Kalau kita melakukan dosa sembunyi-sembunyi, lalu kita kemudian expose di depan umum, maka itu malah jadi dosanya ekstrim besar. Jangan. Kalau Allah udah tutupi dosa kita yang tersembunyi, udah tutupi. Tapi lain cerita kalau dosanya terang-terangan. Orang tahu, gak usah ngeles bawa-bawa dalil. Sampaikan aja saya salah. Ulama zaman dulu tuh enak, ada ahli kiroah level dunia, sholat, jadi imam, dan di belakangnya ada makmumnya tuh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, si Qori, pembaca Quran tingkat internasional, tingkat dunia ini, baca Quran salah. Sama Harun ar-Rasyid ditanya, cuman kan beradab nanyanya ya kepada ulama gitu. Harun ar-Rasyid sendiri sebenarnya ulama ya, Khalifah sekaligus ulama. Wahai Syekh, tadi ketika sholat kok bacanya ini, itu apa ada riwayat yang lain? Ya, terus Syekhnya bilang apa? Wahai Imam Amirul Mukminin, wahai Khalifah, aku manusia bisa salah. Tadi aku salah. Beres, udah. Enak banget kan deh.
Nggak begitu. Sebenarnya, wah, panjang lebar ngomongnya ya. Sebenarnya Anda mungkin belum mempelajari kiroat yang lain. Kiroat tuh ada 10. Nah, yang tadi saya baca sebenarnya nggak masuk yang 10 sih. Ya, saya salah sih. Tapi panjang lebar dulu nyari alasan biar biar nggak disalahin banget ya. Enggak. Itu yang salah langsung ngomong, saya salah. Beres. Enak, adem. Oh iya. Dan orang-orang tuh bakalan lupa kok sama kesalahan kita. Ya. Sok kayak lihat orang-orang yang viral di medsos dengan kesalahannya. Ingat Audrey nggak? Nggak ingat kan Enggak. kalian? Nggak ingat? Enggak. Yang dulu viral katanya dicolok sama temennya. Ternyata hoax. Sampai Atta Halilintar dan siapa? Ria Ricis ngasih berapa puluh juta. Ternyata baru ketahuan kalau itu hoax semuanya. Lupa kan kalian? Padahal itu terviral nomor 1 se-Indonesia dulu. Kita ngelakuin kesalahan tuh ujung-ujungnya lupa. Tapi catatan di Allah tetap. Makanya ketika misalnya kita mengaku salah atas kesalahan yang kita lakukan di depan umum, kita ngaku salah, mau kita ngaku atau nggak ngaku, orang mah bakalan lupa. Tapi kalau kita ngaku, kita mulia di sisi Allah. Kalau nggak ngaku, catatan keburukan tetap ada. Paham? Itulah review dari beberapa ayat kemarin dan kita sekarang masuk ke ayat ke-14. Oh ya, dan kemarin kita berhenti di ayat ketika Nabi Yakub berkata, "Oh la inni la yahzununi an tadhhabu bih." Aku takut kalau Yusuf pergi bersama kalian. Aku takut dia dimakan serigala, ya. Itu kita udah sampai ke ayat itu dan kita juga udah sampaikan tadaburnya bagaimana, ya. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Kakak Nabi Yusuf berkata di ayat 13-nya dulu, ulang ya. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuatku sedih. Dan aku khawatir dia akan dimakan serigala sedangkan kalian lengah. Kemudian kakak Nabi Yusuf berkata apa? Sungguh, jika dia, yaitu Yusuf, dimakan serigala, padahal kami adalah golongan yang kuat. Kalau demikian, tentu kami adalah orang-orang yang sangat rugi. Kami loser. Apa tadabbur yang kita bisa ambil dari ayat ini? Yaitu lihat bagaimana lagi-lagi ini yang menyebabkan kakak-kakak Nabi Yusuf dikunci hatinya oleh Allah selama berapa puluh tahun. Yaitu ketika keburukan mereka bungkus dengan seakan-akan baik. Lalu mereka mempengaruhi Yakub sehingga Yakub akhirnya lengah dan membebaskan Yusuf. Melepas Yusuf untuk bermain bersama mereka. Lihat bagaimana mereka sampai ayat ini. Dari ayat keberapa sih? Dari ayat ke-9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu masih kakaknya Nabi Yusuf memproses bagaimana agar bisa mulus rencana untuk membunuh Yusuf dengan segala macam trik mereka. Lihat, bayangin ini trik. Menipu Allah secara tidak langsung. Dan secara langsungnya menipu siapa? Nabi Yakub alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kebohongan mereka dibungkus pakai logika. Wah ayah, ini kami kan banyak kan, 10-an. Serigala cuma 1 dan kami kan keker-keker. Kalau ada serigala, ya nggak mungkin kalah kami ya. Kalau ada satu yang digigit serigala, kami akan babugin gitu. Kita akan tonjokin serigalanya sampai kabur. Dan lagian serigala itu biasanya nyerangnya secara bersamaan. Kalau ada serigala yang cuma sendirian, itu lemah banget. Lemah. Dan gara-gara inilah Nabi Yakub akhirnya lengah dan melepas Yusuf. Jadi untuk ayat ke-14, nggak akan bahas terlalu panjang lebar. Tapi yang penting kalian paham bahwasanya ini masih proses kakak Nabi Yusuf untuk merencanakan kejahatan mereka dibungkus dengan kebaikan sehingga mulus rencana keburukan mereka. Dan kita sekarang masuk ke ayat 15 dan ini yang menjadi inti pembahasan di malam hari ini. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Maka ketika mereka membawa Yusuf dan sepakat untuk memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Lihat bagaimana gak ada transisi sama sekali. Ayat 14 mereka masih berbuka manis ke Nabi Yakub, masih ngomong dengan gaya mereka yang lemah lembut, ngebujuk ayah. Di ayat 15 mereka langsung mengeksekusi rencana jahat mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, itu gak ada jeda antara lemah lembutnya mereka ke Yakub dan perbuatan mereka membuli Yusuf, gak ada jeda kecuali sekedar jalan sampai gak kelihatan sama Nabi Yakub. Itu aja jedanya. Jadi mereka ngomong pas ayahnya sebelum melepas Nabi Yusuf. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayah Yakub tuh memeluk Yusuf, mencium Yusuf dan mendoakan Yusuf. Dan itu adalah doa, pelukan, ciuman terakhir Yakub kepada Yusuf. Lalu kemudian dibawalah Nabi Yusuf keluar rumah dalam kondisi riang, ceria, senang. Dan Nabi Yakub tetap melihat Yusuf sampai mereka udah mulai gak kelihatan, dan pas udah gak kelihatan langsung dieksekusi. Yusuf langsung ditonjok, dirobek bajunya, digampar, dicemooh. Dan ketika Yusuf meminta pertolongan kepada satu kakaknya yang lain, kakak yang dimintain tolongnya malah ngejek juga. Dipukulin terus-terusan sama 10 orang, lalu kemudian diikat dan Nabi Yusuf mulai diturunin ke sumur. Ketika Yusuf memegang ujung sumurnya dengan tangannya, itu dipukul, ditendang sampai akhirnya lepas tangan Yusuf, dan mereka mulai menurunkan Yusuf sampai setengah sumur, dan setelah setengah sumur digunting talinya dan Yusuf jatuh. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Lihat bagaimana traumanya anak ini. Dalam kondisi yang pergi keluar untuk bahagia, tapi ternyata dibeginikan. Lihat bagaimana sedihnya anak ini. Kalau kita empati sebagai Nabi Yusuf, ya Allah, itu benar-benar dark banget. Itu benar-benar menyeramkan banget. Dan ketika jatuh, Allah berfirman, sungguh engkau akan memberitahukan kepada mereka tentang perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Ini salah satu yang luar biasa banget. Mereka tidak ada jeda antara bermuka manis kepada Yakub sampai mengeksekusi Yusuf. Jedanya cuma bentar banget. Karena mereka udah punya rencana yang sangat-sangat matang. Dan mereka wa'ajma'u, sepakat. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu, ya misalnya ada 10 orang yang berencana ingin ngelakuin kriminal, sangat wajar kalau dari 10 kriminal tersebut salah satu ada yang mulai ragu. Ragunya walaupun bukan karena takut sama Allah, mungkin takut karena ketahuan dan sebagainya kan. Tapi mereka nggak ada rasa itu. Mereka benar-benar berani wa'ajma'u, sepakat. Berarti mereka di sini saling mendiamkan kemaksiatan. Dan kita ingat, salah satu penyebab turunnya azab Allah adalah ketika kita membiarkan kemaksiatan. Bahkan para ulama mengingatkan kalau ada 2 orang lagi minum miras, itu dua-duanya harus saling mengingatkan tentang haramnya miras. Walaupun mereka sambil minum miras. Demi apa? Ini deminya bukan sumpah ya, maksudnya demi itu agar apa? Agar terhindar dari azab. Tapi mereka nggak ngelakuin itu. Mereka sepakat semuanya. Pantas saja mereka dapat azab berupa apa? Dikunci hatinya sampai 80 tahun. Keinginan mereka untuk tobat langsung di cancel sama Allah. Karena mereka sepakat. Gak ada satupun di antara mereka yang kasihan gitu. Maka ini jadi tadabur buat kita. Kalau kita lagi berbuat maksiat, apalagi bareng-bareng sama teman, dan kita nggak ada sedikit pun mengingatkan, karena nggak enak gitu. Kita kan lagi sama-sama maksiat. Ya kalau ngingetin nggak enak dong. Maka di momen itu siap-siap turun azab Allah. Siap-siap turun azab Allah, dan azabnya mungkin bukan berupa musibah kecelakaan, tapi azabnya berupa hati kita jadi ditutup oleh Allah. Dan Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin, kallabal rana ana qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, rona yang ada di hati mereka itu menutupi mereka dari taubat. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan terhijab dari Allah di hari kiamat. Ya Allah, itu serem, itu tuh azab terbesar. Ketika dicabut dari kita rasa bahagia untuk beribadah.
Rasa nikmat dalam ibadah itu adalah musibah terbesar. Lihat ya, Allah berfirman wa ajma'u. Mereka bersepakat. Dari kata wa ajma'u aja kita udah dapat tadabur seperti ini, yaitu jangan normalisasi maksiat. Walaupun kita lagi ngelakuin maksiat bareng teman, tapi saling ingetin kalau ini salah. Kalau enggak, takut terjadi kayak kakaknya Nabi Yusuf, dapat azab berupa ditutup hatinya oleh Allah. Dan Allah berfirman di sini, wa yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Masih ingat nggak bedanya ghayabatil jubb? Bedanya jub sama bi'r. Jub dan bi'r sama-sama sumur, tapi bedanya apa? Kalau jub adalah sumur yang jauh dari pemukiman warga, hingga ada lalu lalang orang kecuali musafir, itu pun kadang-kadang doang. Kalau bi'r itu sumur yang ada di pemukiman warga. Kalau Yusuf dibuangnya ke bi'r, paling juga 1-2 menit langsung ada orang. Langsung ditarik tuh Yusuf. Tapi Yusuf dibuangnya ke jub. Dan bukan cuma jub, tapi ghayabatil jub. Dark well. Sumur yang gelap, yang sunyi, yang jauh dari warga, jauh dari manusia. Tapi dalam kegelapan itulah Allah mewahyukan kepada Yusuf, kamu akan menceritakan lagi kepada kakak-kakakmu kelak, sedangkan mereka nggak nyadar, mereka nggak tahu. Apa kira-kira tadabbur yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ingat, Nabi Yusuf menyampaikan kepada Allah menyampaikan kepada Nabi Yusuf bahwasanya kamu akan memberitahukan kepada mereka, itu tuh pas di awal musibah banget. Pas di awal, bukan ketika Nabi Yusuf udah keluar, bukan ketika Nabi Yusuf menjadi raja, tapi pas di awal banget diuji, disitulah Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf. Dan itulah yang membuat Nabi Yusuf menjadi tegar dan kuat. Apa tadabbur yang bisa kita ambil dari sini? Pertolongan Allah, hidayah dari Allah, itu bisa datang dari awal-awal kita ditimpa musibah, asal kitanya berada di posisi yang benar. Pernahkah kalian lagi dalam posisi kalian di pojokan, kalian diuji abis-abisan, kalian dicaci maki oleh teman dan sebagainya, tapi kalian berada di atas kebenaran, dan posisi kalian lagi di babak belurin itu, justru hati kalian tenang. Kenapa? Karena disitulah cahaya Allah. Kalau kita berada di atas kebenaran, Allah tuh akan memberi ketenangan hati, bukan ketika nanti besok, tapi pas saat itu pula. Pas ditimpa musibah, pas itu pula Allah akan ngasih ketenangan. Allah mungkin gak akan mewahyukan kepada kita, karena kita bukan nabi. Gak mungkin Allah mewahyukan ke kita, karena gak mungkin ada nabi setelah Muhammad SAW. Tapi Allah akan memberi ilham ke hati kita untuk tenang menghadapi masalah ini. Asal kita berada di atas posisi yang benar, kita berada di pihak yang benar, kita berada di pihak yang dizolimi, bukan berada di pihak yang menzolimi. Yusuf dizolimi dan Yusuf tenang. Allah mewahyukan, kita pun sama. Kalau kita ada di pihak yang benar, saat kita dicaci maki, kita hatinya akan tenang, plong, karena Allah yang menguatkan hati kita sebagaimana Allah kuatkan Nabi Yusuf. Dan yang lebih mengerikan di ayat ini adalah wahum la yash'urun. Mereka, yaitu kakak-kakak Nabi Yusuf, tidak menyadarinya. Ini dalam banget. Nabi Yusuf tuh gak ketemu sama kakaknya tuh selama 80 tahun menurut sebagian ulama tafsir. Tapi Nabi Yusuf masih ingat dengan wajah para pembulinya, yaitu kakak-kakaknya. Sedangkan kakak Nabi Yusuf tuh udah lupa dengan Yusuf. Apa pelajaran dan tadabbur penting yang bisa kita ambil dari poin ini? Yaitu orang yang disakiti biasanya nempel itu wajah orang-orang yang menyakitinya. Sedangkan orang yang menyakiti biasanya lupa begitu aja dengan tindakan kriminal dan dosanya. Coba kita selama hidup sekarang 20 tahun atau 30 tahun, kita gak ingat dengan dosa-dosa kita kan ya? Kita gak ingat dengan dosa-dosa kita. Tapi lupanya kita atas dosa-dosa tersebut tidak membuat Allah menghapus catatan dosa kita. Apalagi kalau dosanya berkaitan dengan orang lain. Perbuatan kita zolim ke teman kita pas SMP awal-awal balik mencaci maki mereka, ngebully mereka, kita sekarang lupa. Karena biasanya mental pembuli itu mental yang gampang melupakan perbuatan jahatnya.
Itu semua Allah catat dan sempurna akan Allah balas di hari kiamat. Pihak yang dibully yaitu Nabi Yusuf masih ingat. Pihak yang disakiti masih ingat. Tapi yang menyakiti nggak ingat. Maka kalau kita sekarang nggak ingat dengan dosa-dosa kita, terutama kepada orang, ingat aja. Itu adalah sebuah malapetaka yang besar buat akhirat kita. Maka pernah gak sih kita doa dengan tulus ke Allah, ya Allah, kalau aku pernah berbuat salah kepada siapapun dari hamba-Mu, maka jadikanlah perbuatan zolimku tersebut menjadi penghapus atas dosa mereka dan pendekat mereka kepadamu di hari kiamat, ya Allah. Pernah gak kita baca doa itu? Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis Sahih Muslim. Ya Allah, kalau ada di antara hamba-Mu yang pernah aku sakiti, maka jadikanlah perbuatanku tersebut menjadi penghapus atas dosanya dan pendekat dia kepadamu di hari kiamat kelak, ya Allah. Bayangin doa ini diucapkan oleh Nabi SAW yang kita yakin beliau gak pernah zolim ke orang lain. Bahkan saat beliau gak sengaja menyakiti sahabat aja, beliau sampai minta maafnya kan luar biasa. Dalam hadis sahih ketika Nabi SAW lagi berdiri bersama tentara perang, ada sahabat yang lagi pakai sepatu super tebal nginjek kaki Nabi Muhammad SAW. Dan karena beliau kesakitan, beliau refleks langsung mencambuk sahabat ini. Sedangkan sahabatnya gak nyadar. Sahabat ini nginjek dan gak nyadar. Nabi SAW langsung mencambuk tanpa nge-explain apapun, tanpa ngejelasin apapun. Sahabat ini akhirnya pergi ke tenda, semalaman stres, gak bisa tidur, mikirin, ya Allah, aku ngelakuin kesalahan apa kepada Nabi SAW sehingga beliau mencambuk aku. Semalaman gak bisa tidur ini sahabat. Besok paginya, sahabat ini disuruh menghadap ke Nabi SAW. Itu hatinya udah gemeteran. Ya Allah, aku zolim apa ke Nabi? Ya Allah, aku zolim apa ke Nabi? Ya Allah, aku zolim apa ke Nabi SAW. Ketika ada di depan Nabi SAW, beliau bersabda, wahai sahabat, kemarin engkau menginjak kakiku dan aku pun kesakitan. Maka aku pun mencambukmu, refleks gitu, gak sengaja. Maka sebagai permohonan maafku kepadamu, silakan ambil kambing-kambing ini. Nabi SAW ngasih sekitar 120 kambing kepada sahabat gara-gara kezoliman yang itu pun refleks gak sengaja. Itu mulianya akhlak Nabi kita SAW. Beliau gak mau ada satupun orang yang terzolimi oleh beliau walaupun gak sengaja sampai minta maaf. Lah kita zolimnya udah berapa kali ke orang lain. Dari gibah kita, fitnah kita, ngejek kita kepada orang lain. Dan kita lupa. Itu semua mereka ingat. Bahkan mereka bisa jadi sampai detik ini belum memaafkan kita. Mereka bisa jadi terus mendoakan keburukan untuk kita. Dan itu halal buat mereka mendoakan keburukan kalau kita zolim ke mereka. Di sisi yang sama kita tenang-tenang aja. Kita merasa nyaman. Tapi di hari kiamat kita baru hancur. Makanya coba hayati doa dari Nabi ini SAW. Ya Allah, kalau ada di antara hamba-Mu yang pernah kusakiti, yang pernah kuzolimi, jadikanlah perbuatanku itu menjadi pensuci atas dosa mereka dan pendekat mereka kepadamu di hari kiamat, ya Allah. Coba ingat teman-teman. Muhammad bin Sirin aja, seorang ulama tabi'in. Kita tahu terkenal kisah beliau, di mana beliau dipenjara karena bangkrut. Dan ini riwayatnya banyak ya, ada yang bilang madu, ada yang bilang parfum, ada yang bilang minyak untuk makan, kuah makan. Ya nggak terlalu penting bendanya apa. Yang jelas Muhammad bin Sirin pernah ngomong kepada seseorang, hei dasar bangkrut. 40 tahun kemudian Muhammad bin Sirin bangkrut. Dan setelah masuk penjara barulah Ibnu Sirin ingat, ya Allah, aku tahu kenapa aku dipenjara. Ini adalah balasan atas dosaku 40 tahun yang lalu saat aku ngejek kepada seseorang dasar bangkrut. Baru sekarang nih, balasannya 40 tahun kemudian. Ingat tuh sama dosanya. Kita gak inget. Bahkan dosa minggu lalu kita udah ngapain orang-orang, kita udah gak inget. Tapi semua ketidakingatan itu tetap dicatat oleh Allah. Dan itu tetap akan menghancurkan kita di hari kiamat. Makanya takutlah jadi orang yang menzolimi. Adapun kalau jadi orang yang dizolimi seperti Nabi Yusuf,
kita lagi ada di posisi yang sangat sempit, sangat gampang enakan, tapi kita berada di posisi yang benar, di pihak yang benar, maka Allah yang akan menenangkan, Allah yang akan memberi ketenangan hati, memberi jalan keluar lewat jalan yang benar-benar gak disangka-sangka. Dan kita tahu, Goya Batil Jub, sumur yang jauh dari pemukiman warga, yang gelap, yang sepi, ternyata gak nunggu waktu yang lama. Hanya sebentar doang, Nabi Yusuf menunggu di sumur tersebut, datanglah kafilah yang akhirnya Nabi Yusuf bisa selamat. Itulah pertolongan Allah. Mari kita lanjut di ayat berikutnya. Ayat ke-16. Ini adalah salah satu ayat terpendek. Cuman ada 5 kata. Ini 5 kata versi bahasa Arab ya. Kalau terjemahannya mah banyak. Cuman kalau versi bahasa Arabnya itu ini terdiri dari 5 kata. Ini adalah salah satu ayat terpendek di surat Yusuf. Cuman 5 kata doang. Ayat ke-16. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Ulang ya. Ayat ke-16. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka di malam hari sambil menangis. Itu doang ayatnya. Mayoritas ulama berpendapat mereka nangis dengan tangisan buaya, tangisan palsu. Bukan nangis karena dosa mereka beneran, tapi mereka nangis dengan air mata buaya. Mereka sengaja datang di malam hari. Kenapa? Karena malam hari itu adalah momen di mana seseorang tuh dalam kondisi lengah, capek, udah habis energi. Nabi Yakub apalagi udah dalam kondisi sangat tua. Maka perbuatan mereka yang mendatangi di malam hari itu sengaja agar mereka bisa lolos dari kecurigaan Yakub. Lihat bagaimana begitu mulusnya strategi mereka. Semuanya udah direncanain sampai di ayat 16 pun, sampai pasca ya. Sampai pasca kriminal mereka, pasca perbuatan dosa mereka, mereka pun masih punya strategi agar mereka nggak ketahuan. Yaitu mereka sengaja datangnya di malam hari, dalam kondisi lari di malam hari, terus sambil kondisinya nangis. Lihat bagaimana mereka memanipulasi dosa mereka lagi, mengcover dosa mereka lagi. Lihat bagaimana mereka hatinya udah ditutup lagi oleh mereka sendiri. Dan sangat pantas kalau Allah tutup hati mereka. Di ayat ke-17-nya apa? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Allahu Akbar. Ini benar-benar serem banget ucapan dari kakak-kakak Nabi Yusuf ini. Mereka berkata apa? Wahai ayah kami, ya abana, wahai ayah kami. Ini panggilan yang lembut untuk menyentuh hati ayah dulu. Nah, kalau Nabi Yusuf panggilan abati, ayahku sayang, itu emang karena sayang kan. Tapi kalau kakak Nabi Yusuf memanggil dengan abana, wahai ayah kami yang terhormat yang kami sayangi, bukan karena sayang dan hormat, tapi karena kesel dan ingin menipu ayahnya. Lihat bagaimana kontrasnya. Makanya kenapa Nabi Yusuf diberi oleh Allah hidayah, sedangkan kakak Nabi Yusuf gak dikasih hidayah oleh Allah. Mereka pun ketika kita udah bahas di 2 pekan yang lalu, taubatnya kakak Nabi Yusuf pun gara-gara difasilitasi oleh Yusuf. Itu kalau Yusuf gak memfasilitasi taubat mereka, mungkin sampai mati gak taubat itu. Bayangin dapat hidayah lewat orang yang dizolimi oleh mereka sendiri.
Jadi kakak Nabi Yusuf tuh bilang, ya abana, wahai ayah kami, itu bukan dalam rangka untuk memuliakan, menyayangi, tapi hanya untuk trik agar mereka luput dari kecurigaan ayah. Ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Kami balapan dan kami tinggalkan Yusuf di antara barang-barang kami. Lagi-lagi bohong. Fa'akalahu dhi'b. Lalu dia dimakan oleh serigala. Bagian yang paling menyeramkannya tuh bagian sini. Yaitu, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ayah, engkau pasti gak akan percaya sama kami. Walaupun kami ini benar. Ini adalah teknik psikologi yang sangat buruk. Teknik psikologi yang sangat licik, yaitu memposisikan diri sebagai korban padahal mereka adalah pelaku. Mereka kan pelaku. Tapi mereka memposisikan diri jadi korban, yaitu korban apa? Korban tidak dipercaya oleh ayah. Padahal Nabi Yakub belum ngomong apa-apa ya. Belum ngomong apa-apa, tapi tiba-tiba kakak Nabi Yusuf tuh bilang apa? Kau pasti gak akan percaya sama kami walaupun kami benar. Seakan-akan ngomong gini, ya kamu pasti gak akan percaya sama kami mah selalu salah di pandangan ayah. Coba bagaimana seorang Yakub digituin. Lihat bagaimana kakak Nabi Yusuf yang udah melakukan kriminal, ditutupi, lalu kemudian ngerasa diri sebagai orang yang jadi korbannya. Playing victim banget mereka. Udah masalah, kesalahan mereka dimanipulasi sehingga seakan-akan baik, lalu kemudian mereka ngasih excuse, lalu mereka ngerasa kalau mereka adalah korban. Dengan ucapan mereka, engkau gak akan percaya sama kami ya, kami mah selalu salah di pandangan ayah. Sehingga Nabi Yakub gak berbicara apa-apa. Nabi Yakub gak ngomong apa-apa. Di sini kalau kalian renungi ayat ini baik-baik, di situ tidak ada respon sama sekali dari Yakub. Ketika kakak Nabi Yusuf mengatakan hal tadi, itu hening langsung. Hening. Gak ada suara apapun. Kayak freeze banget. Kebayang gak sih momen freeze itu? Apa yang kira-kira dirasakan oleh Yakub? Hati yang hancur. Kesedihan yang luar biasa. Sakit hati yang benar-benar gak bisa dijelaskan. Nabi Yakub cuma bisa diem. Ngeliat itu, ngedenger itu, diem. Sambil diem, di ayat berikutnya, dan ini akan dibahasnya di pertemuan minggu depan insyaAllah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka menyodorkan baju yang udah dilumuri oleh darah yang palsu. Dan kita pause di sini, sebagaimana Nabi Yakub pun pause di sini. Yaitu beliau nge-freeze, gak bisa ngomong apa-apa, tapi rasa sakit hati yang ada di hati Yakub itu gak tertahankan. Itu benar-benar besar banget rasa sakit hatinya, benar-benar hancur sampai gak bisa diekspresikan kecuali dengan ekspresi yang disebutkan di ayat yang akan kita bahas di pekan depan. Kita ulang ya pembahasan ini di ayat ke-14. Yang bisa kita tadaburi adalah lihat bagaimana lagi-lagi kakaknya Nabi Yakub, kakaknya Nabi Yusuf memanipulasi kriminal mereka, menutupi dosa-dosa mereka, dibuat seakan-akan indah perbuatan dosa mereka untuk bisa membuat ayahnya luruh hatinya untuk akhirnya melepas Yusuf. Rencana mereka udah sangat mateng. Rencana mereka udah sangat direncanakan dengan jauh-jauh hari. Sehingga mereka bersepakat tanpa ada satupun yang mundur. Tanpa ada satupun di antara mereka yang saling menasihati satu sama lain. Yang itulah yang jadi sebab Allah turunkan azab pada mereka berupa ditutup hatinya. Maka ini jadi tadabur buat kita. Kalau kita lagi rame-rame maksiat, terus kita gak saling ingetin akan dosa, kita pun akan diazab oleh Allah. Dan azab terbesar adalah saat kita ditutup hatinya oleh Allah. Serem banget ini. Kemudian mereka datang dengan nangis di malam hari, mencari kelemahan ayah. Di malam hari udah tua, lemah, lengah. Malam hari lagi sengaja dicari titik lemahnya. Lalu setelah itu ngasih excuse, dan seakan-akan mereka lah yang jadi korban, yaitu korban ketidakpercayaan ayah. Selalu disalah-salahin oleh ayah, padahal emang mereka yang berbohong. Dan renungan terakhir buat kita semua sekali lagi adalah
Allah akan menutup hati seorang hamba ketika hamba tersebut udah berbuat dosa, kemudian dia merasa indah dengan dosanya, gak merasa risih dengan dosanya. Allah berfirman, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Setan membuat indah dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi poin terakhir sebagai nasihat, kalau kita berbuat dosa, udahlah, jangan dianggap indah. Jangan juga kemudian kita ngeles. Tetap aja ngaku dosa, ngaku salah, ngomong ke Allah, ya Allah, aku berbuat dosa, aku salah. Aku malu tapi aku belum bisa lepas dari dosa ini, ya Allah. Jangan tutup hatiku. Salah satu doa yang harusnya kita panjatkan terus ke Allah adalah, ya Allah, sebesar apapun maksiat yang kulakukan, jangan tutup hatiku, ya Allah. Itu teman-teman, sebagai penutup, dan udah lama pingin nutup kajian ini dengan doa dulu sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya. Barangkali di hati kita udah banyak banget dosa yang kaitannya dengan orang lain dan kita lupa. Maka kita mohon pada Allah yang maha baik yang melihat kita di malam hari yang hujan ini, yang kita berharap Allah turunkan berkah serta rahmatnya. Kita mohon pada Allah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk bisa menghayati ayat-ayat-Mu. Segala puji bagimu ya Allah, yang mengingatkan kami atas dosa-dosa kami. Segala puji bagimu ya Allah, yang membuat kami sadar atas dosa-dosa kami. Segala puji bagimu ya Allah, yang sampai sekarang tidak menutup hati kami yang kotor ini, yang masih membuat kami sadar, masih membuat kami ingin taubat. Ya Allah, siapapun orang yang pernah kami zolimi di dunia ini, yang kami juga udah lupa dengan dosa-dosa kami pada mereka. Buatlah kezaliman kami kepada mereka menjadi penghapus atas dosa-dosa mereka dan pendekat kepada mereka, kepadamu di hari kiamat kelak, ya Allah. Hapuskan dosa-dosa mereka, dekatkan mereka denganmu di hari kiamat, serta anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk memaafkan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami tak tahu siapa saja yang sudah kami zolimi selama ini, ya Rob. Tapi Engkau tahu, Engkau mencatat, Engkau tahu, ya Allah. Engkau yang membolak-balik hati mereka. Buat mereka mau memaafkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami celaka di akhirat. Jangan buat kami rugi di akhirat, ya Allah, karena kezoliman kami kepada mereka. Ya Allah, sabarkanlah kami dengan ujian-ujian yang menimpa kami di dunia. Jadikan, ya Allah, keyakinan hati. Jadikan, ya Allah, hidayah-Mu agar kami bisa menjalani ujian-Mu dengan jalan yang terbaik, dengan cara yang paling Kau cintai dan Kau ridhoi. Ya Allah, kami mohon lindungilah kami dari berbuat zalim lagi, ya Allah. Lindungilah kami dari berbuat zalim kepada hamba-hamba-Mu. Lindungilah kami, ya Allah, dari berbuat zalim kepada hamba-hamba-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan biarkan hati kami condong kepada kesesatan, ya Allah. Ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Rabb. Jadikanlah hati kami terang. Jadikanlah hati kami penuh dengan hidayah-Mu. Dan matikanlah kami dalam kondisi taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan teman-teman. Terus doa, terus renungi ayat-ayat ini, terutama dosa kezoliman kita pada orang lain, yang mana kita lupa tapi Allah mencatat. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat sedangkan mereka lupa. Serem banget. Semoga kajian di malam hari ini bisa membuat benteng kita ya, untuk takut zalim sama orang lain. Takut Allah timpakan musibah, terutama musibah yang sifatnya musibah agama, yaitu di mana hati ini dibuat jadi gak nikmat lagi untuk ibadah, yang dimana hati ini jadi gak bisa lagi untuk khusyuk minta ampun ke Allah. Semuanya gara-gara kezaliman yang kita lakukan pada orang lain yang kita lupain. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, masih ada waktu cukup banyak buat teman-teman yang mungkin mau nanya, bisa nanya pertanyaan tentang materi maupun di luar materi. Baik.
antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, apa hukumnya jika kita condong ke satu pendapat tanpa merendahkan sahabat yang lain? Bisa condong ke pendapat Muawiyah meskipun pada akhirnya Muawiyah juga tidak bisa mengkisos. Ulama sepakat bahwasanya yang lebih mendekati kebenaran adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi kita nggak boleh mencela Muawiyah sedikit pun. Kalau ada orang yang mencela Muawiyah, maka dia adalah aliran sesat. Mencela sahabat Nabi SAW adalah kesesatan yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya. Kebayang gak sih Muawiyah tuh dapat doa dari Nabi SAW? Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah Muawiyah mendapatkan hidayah dan jadi jalan hidayah buat orang lain. Maka ketika Muawiyah jadi khalifah, lihat bagaimana Islam expand. Semakin meluas Islam. Bayangkan pahala jariah yang dimiliki oleh Muawiyah. Maka kesalahan yang mereka lakukan, ingat antara sahabat Nabi SAW itu, kalaupun mereka melakukan kesalahan, dosa, tapi pahala mereka tuh udah nggak bisa kita kira. Nabi kita SAW bersabda, janganlah kalian cela sahabatku, karena andai kalian sedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyetarai sedekah mereka satu mud atau setengah mud makanan. Kita punya emas sebesar gunung Uhud, lalu kita sedekah semuanya, itu nggak akan menyetarai pahala sahabat Nabi SAW yang sedekah satu mud makanan. Karena ketika mereka sedekah tuh mereka sedekah dengan hati yang ikhlas. Sedekah yang mereka niatkan, ya Allah jadikan ini penguat Islam ya Allah. Makanya kita nangis tuh kalau baca surah At-Taubah. Ketika ada orang-orang miskin dari sahabat Nabi SAW yang datang ke Nabi SAW untuk sedekah. Cuma bisa ngebawa satu mud makanan, ya Rasulullah. Aku miskin, tapi aku tetap mau sedekah, ini satu-satunya harta yang kumiliki ya Rasulullah. Dan orang munafik mencela sahabat tersebut. Itulah kenapa pahala sahabat Nabi SAW tuh nggak bisa kita bayangkan. Kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan mereka tuh banyaknya berdasarkan ijtihad. Dan kita tahu ketika ijtihad salah tetap dapat pahala satu. Begitu. Ya. Dan mengenai kakak-kakak Nabi Yusuf, kita harus tahu bahwasanya kakak-kakak Nabi Yusuf itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka apa yang kita sampaikan di sini baru awal, jangan taruh kebencian kepada kakak-kakak Nabi Yusuf, jangan. Karena kakak-kakak Nabi Yusuf adalah sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi Yusuf. Sekaligus kakak. Bahkan sebagian ulama berpendapat kakak Nabi Yusuf adalah nabi juga. Maka kalau kita mencela kakaknya Nabi Yusuf, kita bisa kafir kalau yang berpendapat kakak Nabi Yusuf adalah nabi ya. Setelah taubat mereka diangkat menjadi nabi. Tapi pendapat yang lebih tepat, mereka bukan nabi, tapi mereka adalah sahabat sekaligus kakak. Maka kita jangan taruh kebencian. Ini penting poin nomor ini ya. Yaitu jangan taruh kebencian kepada kakak Nabi Yusuf. Jadikanlah ini sebagai pelajaran buat kita agar kita tahu bahwa sekotor-kotornya manusia, walaupun udah manipulasi dosa, walaupun udah dosanya udah ditutupi dengan segala macam keindahan, tapi ternyata masih tetap dapat hidayah. Ya, masih tetap dapat hidayah, indahnya hidayah Allah. Begitu. Kan di antara alasan Allah turunkan Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW tuh adalah agar beliau tahu bahwa orang-orang yang selama ini menyakitimu tuh nanti bentar lagi akan taubat. Bukan bentar lagi ya, nanti suatu saat akan taubat. Makanya kenapa Khalid bin Al-Walid masuk Islam setelah ngebunuh 70 sahabat Rasul SAW. Terus Abu Sufyan, ya Allah, Abu Sufyan yang mati tuh berapa ratus gara-gara Abu Sufyan sih, sepupu Nabi kita SAW, yang membunuh para sahabat. Tapi kemudian Allah ngasih hidayah. Bukan cuma Allah ngasih hidayah biasa, tapi saat perang Hunain, saat orang-orang pada kocar-kacir para sahabat Nabi SAW yang jumlahnya 12.000, itu ketika suku Hawazin memanah, para archery berhasil memporak-porandakan pasukan kaum muslimin, sampai yang tersisa hanya Nabi SAW dan beberapa sahabat yang masih tangguh seperti Ali, Umar, Abu Bakar. Itu salah satu sahabat yang gak kabur adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan sampai megang itu kendaraannya Nabi SAW, dipegang, gak mau kabur.
Seakan-akan kalau kita hayati itu Abu Sufyan mungkin di hatinya gini, ya Allah, 20 tahun aku udah menghancurkan agamamu ya Allah. Maka di hari ini aku gak akan kabur. Aku akan melindungi sepupuku. Aku akan melindungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika Nabi melihat, siapa ini? Oh, Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kan itulah kenapa Allah turunkan surat Yusuf. Yaitu ngasih isyarat ke Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang nyakitimu kelak akan masuk Islam. Mayoritas mereka akan masuk Islam. Mayoritas, ya. Kita tahu di Taif, itu kan pembulian. Taif itu mirip banget dengan pembulian kakaknya Nabi Yusuf kepada Yusuf. Di mana Nabi SAW tuh dilempar batu sampai darah ngucur sampai ke sendal. Dan saat Jibril turun atas perintah Allah, Nabi SAW tinggal nyebut kalau mau Taif dihancurin aja. Tapi beliau bilang, enggak, jangan. Aku berharap dari keturunan mereka akan ada orang-orang yang menyembah Allah. Dan ternyata Taif masuk Islam, bukan cuma masuk Islam. Tapi saat Nabi SAW wafat, Jazirah Arab semuanya murtad. Kecuali 3 kota, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif. Taif menjadi tentara Allah untuk menghancurkan Musailamah al-Kadzab. Padahal dulunya menghancurkan Nabi SAW. Dan kalau kita ke Arab, itu kita ke Taif. Coba deh kalau lagi ke Taif tuh coba lihat suhunya yang begitu indah. Tanaman-tanaman bunga-bunga di Taif yang begitu indah. Sambil kita ngerenung gitu. Ya Allah, inilah tempat Nabi SAW disakiti. Tapi di sisi yang sama ini juga tempat yang kau turunkan cahaya hidayahmu ya Allah. Betapa indahnya kasih sayangmu, betapa indahnya hidayahmu ya Allah. Seperti itu teman-teman ya. Baik, tanya selanjutnya. Kalau ada pendapat bahwa kakak Nabi Yusuf adalah nabi, berarti pendapat tersebut menyatakan bahwa nabi itu tidak maksum sebelum menjadi nabi. Ya, nabi itu maksum setelah. Jadi gini ya, pendapat yang harus kalian pahami adalah makna maksum yang lebih tepat adalah tidak maksum, definisi yang lebih tepatnya adalah terjaga dari kesalahan menyampaikan risalah. Itu definisi maksum yang lebih tepat. Adapun kalau terjatuh ke dosa, maka banyak dari ulama yang menyatakan bahwasanya para nabi bisa terjatuh ke dosa kecil. Bisa. Bahkan ada juga yang berpendapat bisa jatuh ke dosa besar. Tapi pendapat ini kurang populer dan bahkan pendapat ini dicap sebagai aliran sesat. Ya, yang bilang nabi bisa jatuh ke dosa besar. Tapi dengan perbedaan pendapat ulama itu, kita hormati para ulama dengan pendapatnya. Intinya, para nabi itu, dosa-dosa mereka tuh udah terjamin Allah ampuni. Dan kalau kita ngebahas tentang dosa-dosa para nabi itu, bukan untuk mencela mereka. Kita tahu Nabi Adam punya beberapa kesalahan. Ketergelincaran Nabi Adam kan 2 kali ya. Pertama adalah saat makan buah yang Allah larang. Kedua adalah saat Nabi Adam menamakan anaknya dengan hamba setan. Itu pun karena apa? Karena darurat, karena setannya ngebunuh anak Nabi Adam terus. Dan setan nyuruh kalau mau gak dibunuh, namakan anakmu dengan hambaku, bukan hamba Allah. Dan akhirnya Nabi Adam menamakan anaknya dengan hamba setan. Tapi Allah menerima taubatnya juga. Itu udah kita bahas di kitab Tauhid ya, buat kalian yang kaget, hamba setan. Masa sih? Udah ada pembahasannya di kitab Tauhid episode berapa ya? 50-an kalau nggak salah. Ya, dan itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat nggak mungkin Nabi Adam menamakan anaknya dengan hamba setan. Itu kan musyrik. Kalaupun itu nggak jadi syirik, nggak masuk ke musyrik, nggak syirik akbar, enggak. Itu udah kita bahas detailnya di kitab Tauhid. Makanya kenapa sebelum kita bahas tentang tadabbur Quran dan tafsir Quran, kita perlu bahas dulu kitab Tauhid agar kita punya prinsip. Jadi nggak salah kita. Nanti kalau kita bahas tafsir surah An-Najm, apalagi kita kita nggak punya ilmu Tauhid, bisa murtad kita. Kenapa bisa murtad? Masih ingat nggak kenapa? Kalau kita baca tafsir surah An-Najm bisa murtad. Maaf kalau ini agak ekstrim. Tahu kenapa? Nggak tahu? Karena di situ ada salah satu kisah yang paling batil seluruh dunia. Salah satu kisah yang paling batil seluruh dunia. Yaitu setan nyuruh Nabi SAW dan juga nyuruh para orang-orang musyrikin untuk sujud. Kenapa?
karena Nabi SAW itu memuji-muji berhala. Kan gila itu kisahnya. Itu ada kisah kayak gitu. Sebut gila aja nggak apa-apa. Gila itu kisahnya, kafir. Nah kalau kita belajar kitab Tauhid, saat kita membaca kisah tersebut dalam tafsir, kita langsung bilang coret. Ini ulama yang menyimpan kisah ini bukan dalam rangka membenarkan. Imam At-Tabari itu kalau lagi ngasih kisah-kisah separah ini, itu bukan dalam rangka membenarkan. Tapi untuk ngasih tahu bahwasanya ada riwayat palsu separah ini gitu loh. Tapi orang banyak yang nggak ngerti. Orang-orang yang baru belajar bahasa Arab misalnya ya. Kemudian dia langsung baca kitab tafsir. Lalu ada kisah ini langsung disampaikan ke publik. Lihat woi. Ternyata Nabi SAW pernah muji-muji berhala. Berarti nggak apa-apa kita muji berhala dong. Selama kita nggak sujud ke mereka. Sujudnya orang musyrikin di surah An-Najm itu kata mereka adalah karena Nabi SAW ngejek-ngejek Gorqoniq. Berhala. Bukan karena orang musyrikin kagum sama surah An-Najm. Padahal kalau kita baca tafsir yang benar plus tadabur, sujudnya orang-orang musyrikin itu karena benar-benar tenggelam dalam surah An-Najm. Makanya aku greget pengen cepet-cepet nyampein surah An-Najm itu kayaknya kayak heartbreaking banget lah surah An-Najm tuh. Bener nggak bisa ekspresikan dengan kata-kata ya. Selain surat Yusuf, surah An-Najm itu adalah salah satu surat yang paling ngehayatin dan paling serem lah tadaburnya itu. Buat kalian yang belum hafal surah An-Najm, masih ada waktu 1 tahun untuk ngapalin sob. Cepat hafalin surah An-Najm ya. Apalagi nanti pas udah sampai ke ayat fabi ayyi ala'i rabbika tatamara hadza nadhir. Itu kayak bener-bener ditonjok banget di surah An-Najm itu ya. Baik, kita lanjut. Ada yang mau nanya dari kalian? Belum? Baik, silakan Elsa. Ya. Mau nanya lagi terkait yang tadi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat terkait apa orang-orang yang maksudnya ya Allah jika apa yang terzolimi itu tadi. Ya Allah, kalau aku pernah zolim kepada salah seorang dari hambamu, maka jadikanlah perbuatanku tersebut menjadi pensuci atas dosa mereka dan pendekat mereka kepadamu di hari kiamat. Oh itu pengen tahu lafaznya. Sama itu disebutkan di mana? Dalam hadis Sahih Muslim. Oh, iya. Dan banyak riwayatnya. Kenapa enggak sebut bahasa Arabnya? Pertama belum hafal. Kedua ada beberapa teks. Jadi ada beberapa riwayat dan yang namanya doa kan nggak harus pakai bahasa Arab. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau baca di dalam sholat, apalin dulu yang versi bahasa Arabnya. Terus dalam sujud kita hayati siapa yang pernah kusakiti. Oh pacarku. Mutusin pacar mah nggak apa-apa. Ya, mutusin pacar mah nggak termasuk menyakiti. Ya, yang nyakitin tuh kalau misalnya kita nonjok pacar, itu dosa. Ya. Tapi kalau mutusin pacar itu termasuk menyakiti yang syar'i ya. Itu sesuai syariat ya. Jadi kalau mau putusin pacar nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa. Ini masih ada pertanyaan 5 menit maksimalnya. Ustaz, jika seorang muslim mengatakan orang yang meninggal dalam kondisi kafir tidak otomatis masuk neraka, apakah batal keislamannya? Soalnya Mamah Dede di podcast mana mengatakan seperti itu. Baik. Ini ya, kalimat ini tidak otomatis masuk neraka, kita harus husnuzan dulu ke Mamah Dede. Pertama kayak gitu ya. Bahwasanya beliau tidak bermaksud orang kafir bisa masuk surga. Itu pertama. Kita husnuzan, dahulukan husnuzan sebelum kita tahu konteksnya. Apakah orang kafir langsung masuk neraka? Juga sepakat dengan Mamah Dede. Enggak langsung masuk neraka. Masuk nerakanya menanti di hari kiamat. Sekarang mah disiksa dulu di kubur gitu ya. Jadi benar sebenarnya ucapan Mamah Dede. Itu pertama. Kedua, bisa jadi yang beliau maksud adalah dari kalangan ashabul fatrah. Itu orang kafir yang tinggal di pedalaman, di suku pedalaman yang gak ada dakwah Islam sama sekali masuk ke dalamnya. Maka emang dalam hadis Hasan, Nabi SAW menyampaikan tentang 4 golongan manusia yang akan Allah kasih excuse di hari kiamat walaupun mereka mati dalam kondisi kafir. Jadi 4 golongan ini kafir. Yang pertama karena tuli. Rasul datang tapi mereka tuli, jadi nggak bisa ngedengar ajaran Rasul. Sehingga mereka nggak masuk Islam karena mereka nggak ngerti. Gitu. Kedua, orang gila. Yang mereka gila dari semenjak sebelum adanya Rasul atau pendakwah. Ya, kalau gilanya setelah ada pendakwah, itu mah nggak diterima excuse-nya. Tapi kalau misalnya ada orang gila, setelah gila baru datang Nabi, Rasul atau Da'i yang mendakwakan Islam. Ya orang yang gila ini kan mana ngerti dengan dakwah Islam. Mereka dikasih excuse. Yang ketiga, orang yang udah tua rentak pikun.
yang udah super pikun, udah nggak ngerti apa-apa, baru datang Nabi dan Rasul dalam kondisi merekanya udah pikun. Sehingga mereka nggak bisa memahami apapun dari ucapan Nabi dan Rasul atau dai-dai pada umumnya. Dan yang keempat adalah orang yang tinggal di daerah terpencil yang tidak ada sama sekali dakwah Islam masuk. Mereka bahkan nggak bisa kabur, nggak bisa keluar. Nah, dari 4 golongan ini, Allah lebih tahu siapa mereka. Ada yang bilang, Korea Utara termasuk nggak? Tapi masih banyak tentara Korea Utara yang kabur ke Korea Selatan kan ya? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Bukan banyak sih, ada lah. Korea Utara kabur ke Korea Selatan. Sedangkan orang Korea Selatan mah terbuka kepada Islam. Bahkan, aduh, kaget ketika ada orang Korea Selatan ngomong bahasa Arab fasih banget. Ngefollow juga tuh dia. Kim Chochi itu namanya, lupa. Fasihnya tuh wow, enak banget lah. Ngomong bahasa Arabnya tuh cool banget. Keren banget. Sangat fasih. Orang Korea Utara itu. Muslim. Ya, mu'alaf. Tapi ya di Korea Utara juga ada masjid. Ada masjid. Masjidnya. Oh, ada masjid di Ada Korea masjid. Utara. Oh. Kalau ada masjid di Korea Utara dan mereka ada di radius setidaknya jarak safar 87 km, maka nggak ada excuse. Buat mereka nggak ada excuse. Tapi kan barangkali di Korea Utara ada juga daerah-daerah terpencil yang mungkin ada. masih. Ya, jangankan Korea Utara, Indonesia aja, di Sulawesi aja. Ada suku-suku yang nggak bisa diakses. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi yang ngagumin Ariza ada di Sulawesi, ada daerah yang hanya bisa dijangkau dengan perahu 4 jam kalau nggak salah naik perahu. Pas datang ke sana itu semuanya cowoknya berjenggot, ceweknya bercadar. Dan kajiannya kajian salafi. Masya Allah. Sampai dakwah ke sana, ke pelosok. Tapi kan nggak semua tempat kayak gitu. Ya, jadi kita husnuzon ke Mama Dede. Tapi kalau ada orang yang ngomong kayak gini, orang non-muslim, terus dia sebutan agama A, B, C juga masuk surga kok. Nah kalau itu mah jelas orang yang ngomong gitu dia murtad dari Islam. Otomatis murtad. Karena itu pembatal keislaman ketiga adalah ketika mengatakan orang kafir bisa masuk surga. Itu jelas. Orang yang bilang orang kafir bisa masuk surga ya dengan tanpa merinci tadi ya. Kalau Mama Dede mungkin itu konteksnya lagi merinci ya. Dan tapi kita belum tahu ya. Kalau ada orang yang meyakini dia ngomong non muslim juga bisa masuk surga kok, dia yakin gitu ya. Misalnya siapa, Thomas Beta Edison misalnya kayak gitu ya, saya yakin dia bisa masuk surga ya, karena surga tuh luas kok. Kita bilang iya surga tuh luas, tapi pemilik surga tuh Allah mas, dan Allah yang telah menetapkan siapa yang bisa masuk surga. Ente bilang Thomas Beta Edison bisa masuk surga, emang ente pemilik surga? Itu aja kita balas ya. Kalau dia bilang emang surga milik kamu? Bukan milik saya. Tapi surga juga bukan milik kamu. Surga milik Allah. Nah ente bilang Thomas Beta Edison bisa masuk surga, itu berarti kamu kayak seakan-akan pemilik surga dong. Ente ngeklaim saya pemilik surga, padahal diri kamu sendiri udah seakan-akan jadi panitia surga. Ya, yang bisa ngesaring siapa yang bisa masuk surga, siapa yang enggak. Pemilik surga Allah, dan Allah yang menetapkan siapa yang masuk surga, siapa yang enggak. Dan harusnya gini ya, kalau ada, kita misalnya ada orang, misalnya ya, ada orang Kristen bilang gini, ya orang Islam, menurutmu aku masuk surga atau neraka? Kita bilang, menurut saya, kalau kamu mati dalam kondisi agama kamu Kristen, kamu masuk neraka. Kok gitu? Apa buktinya? Buktinya ada di Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada kami. Kok Quranmu begitu? Ntar, kamu percaya sama Quran nggak? Oh nggak percaya. Ya udah berarti kamu nggak usah percaya kalau kamu bakalan masuk neraka, gitu aja. Ngerti gak? Mereka kesindir gara-gara kita nyebut mereka masuk neraka berdasarkan Quran. Kok bisa-bisanya kesindir padahal mereka nggak percaya dengan Quran? Ya nggak usah kesindir. Kan kamu nggak percaya dengan Quran, berarti kamu nggak usah percaya kalau kamu bakalan masuk neraka, nggak usah. Itu mah keyakinan kami aja. Dan kami yakin kami berada di atas kebenaran. Nanti tinggal lihat dia di kiamat. Gitu. Ya. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih semuanya ya, dan minta maaf atas semua kesalahan dalam kajian ini. Pekan depan kajian tetap di sini ya, dan nanti untuk 2 minggu lagi sampaikan mungkin ada kajian di Jakarta. Tapi gini deh, kalau nanti mungkin ada nginep di 2 minggu lagi di Jakarta. Nanti kalau ada kajian di Jakarta, kajiannya kajian spesial. Rencananya sih pingin kajian tentang nafkah dalam pernikahan. Itu penting karena sekarang lagi banyak generasi apa kan burger ya, generasi burger kan sandwich ya kan, sandwich burger juga sama ya, digeprek gitu. Kalian tuh harus ngebiayain istri,
anak tapi harus ngebiayain juga orang tua, dan kakak adik perempuan misalnya harus dibiayai. Nah itu nanti kita perlu bahas, walaupun dulu mungkin udah dibahas tapi perlu ada pembahasan lagi ya. Eh, ya sampai ketemu pekan depan insya Allah. Besok jangan lupa jam 5.30 pagi di kajian yang sama di Zoom ya. Makanya yang kalian yang belum ngechat WhatsApp Arizal, chat WhatsApp sok ya, biar di save nomornya, biar besok dapat reminder. Karena kalau kajian Sabtu pagi itu nggak di TikTok ya. Orang-orang TikTok ayo chat di WhatsApp ya. Nanti yang ikut ke Zoom mah boleh nanya gratis. Buat kalian yang dari tadi di TikTok nanya-nanya, maaf saya nggak jawab. Nomor saya ada di profil itu, tinggal di chat aja, gampang ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita TikTok gimana keluarnya? Oh ini nih. Nah, oke. Kasih ya, Noval semua yang udah hadir ke sini. Barakallahu fikum semuanya. Oke. Udah. Kenapa San? Tukang. Pekan Ya pekan sebelumnya sama pekan ini kan dua kajian. Udah dicatat? Bagus. Ya. Kasih ya semuanya. Hari. Noval pulang? Ngekos di mana? Pulang. Ini kan di asrama masjid. Oh di asrama masjid, masya Allah. Senang bisa ngeliat Noval di sini. Makasih ya. Okay. Ada titip salam juga dari Gufron. Gufron ya. Bukan Mama Gufron kan? Bukan. Kalau mau hadir lagi mah langsung aja ya. Tinggal udah save nomor A kan di WhatsApp ya. Deh nanti pokoknya kalau ngelihat ada